Yang kami hormati, Pembina Kopma Universitas PGRI Wiranegara, Ibu Nurul Komariah ME. Yang kami hormati, Ketua Umum Kopma Universitas PGRI Wiranegara, Saudari Rafika Anisia Ferdianti. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Universitas PGRI Wiranegara, Saudari Nadira Salsabila. Yang kami hormati, Panitia Gebiar Kopma Universitas PGRI Wiranegara, serta yang kami banggakan seluruh peserta Technical Meeting Gebiar Kopma 2026 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah sebagai bentuk penyelesaian 2026 yang mengusung tema peran generasi muda dalam menciptakan peluang usaha melalui kreativitas digital. Baiklah, sebelum kita memasuki rangkaian acara, izinkan saya selaku MC membacakan susunan acara Technical Meeting Gebiar Kopma 2026 pada hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, nyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Uniwara, dan Mars Koperasi. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, pembacaan juknis kegiatan. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Yang terakhir, penutup. Baik, kita masuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Uniwara, dan Mars Koperasi. Kepada seluruh peserta yang hadir, kami persilakan untuk mengikuti dan menyimak lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan Mars Uniwara dan Mars Koperasi. Hadirin dipersilahkan.
Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dengan hikmat. Acara yang ketiga, pembacaan doa, agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga doa yang kita panjatkan dapat membawa keberkahan dan kelancaran bagi kegiatan kita hari ini. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu pembacaan petunjuk teknis atau juknis kegiatan Gebiar Kopa 2026 yang akan disampaikan oleh panitia. Untuk pembacaan juknis pertama, lomba video iklan akan dijelaskan oleh Saudari Ratna Agustina. Kepada yang bertugas, kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada MC. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita beralih pada juknis lomba video. Baik, sebentar ya, ditunggu. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini juknis lomba video iklan. Bisa di next. Nah, lomba video iklan merupakan kegiatan kompetisi bagi siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat se-Jawa Timur. Video iklan ini media promosi yang menggabungkan gambar bergerak, suara, dan teks untuk menyampaikan pesan pemasaran. Di era digital, video menjadi media yang efektif untuk menarik perhatian audiens dibandingkan teks atau gambar statis. Nah, tema lomba kali ini yaitu kreativitas digital anak muda mengangkat produk lokal. Topik dapat ditinjau dari beberapa aspek, ada dua aspek. Yang pertama, implementasi digital marketing terhadap budaya dan identitas khas produk lokal. Yang kedua, dampak dan keberlanjutan produk lokal. Next. Nah, tujuan kegiatan lomba video iklan ada beberapa. Yang pertama, memberikan wadah bagi siswa untuk menciptakan karya inovatif dan kreatif. Yang kedua, meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap potensi produk lokal. Yang ketiga, mengembangkan ide yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, membangun jiwa kompetitif dan produktif dalam bidang usaha. Next. Ketentuan peserta. Ini wajib disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, peserta merupakan siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat se-Jawa Timur. Peserta merupakan siswa aktif dari sekolah yang sama. Setiap tim maksimal 3 orang. Karya belum pernah diikut sertakan dalam lomba lain. Karya belum pernah dipublikasikan di media manapun. Peserta wajib follow Instagram Kopma Uniwara ya. Ini bisa di screenshot ya teman-teman. Next. Nah, persyaratan hasil karya kalian. Karya video iklan harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, sesuai dengan tema yang telah ditentukan tadi. Yang kedua, tidak mengandung unsur sara atau menyinggung pihak tertentu. Yang ketiga, merupakan karya asli, original yang kalian buat sendiri. Yang keempat, rasio video 16:9 landscape ya. Harus landscape. Yang kedua, resolusi video HD 1080p, durasi video 1-3 menit. Tidak menggunakan template ya teman-teman. Audio harus jelas dan dapat didengar dengan baik. Next. Ketentuan tambahan video. Yang pertama, peserta wajib mencantumkan logo Universitas PGRI Wiranegara. Yang kedua, logo koperasi. Yang ketiga, logo UKM Kopma Uniwara. Yang keempat, logo Disnatalis dan Gebiar Koperasi.
Nah, logo ini dapat diunduh melalui link yang telah disediakan oleh panitia yang sudah di-share oleh panitia. Pengumpulan karya. Karya dikumpulkan melalui link pengumpulan yang diberikan panitia setelah peserta melakukan konfirmasi pembayaran. Batas pengumpulan karya dari 25 Maret 2026 batas pengumpulan karya 25 Maret 2026 pukul 23.59 WIB. Nah, setelah mengumpulkan karya, peserta wajib melakukan konfirmasi kepada panitia melalui WhatsApp. Next. Nah, kriteria penilaian. Yang pertama, konten. 25% kesesuaian tema, daya tarik visual dan audio, orisinalitas konten. Untuk kreativitas 25%, inovasi ide cerita, penyajian yang informatif ya teman-teman. Terus strategi pemasaran itu 50%, kesesuaian target pasar, keunggulan produk, kemampuan menarik minat penonton. Nah, penilaian di babak final ini yang pertama ada public speaking, yang kedua ada pemahaman karya. Yang mana public speaking itu 40%, presenter dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat, kemampuan mengatur intonasi dalam presentasi, dan kemampuan mempresentasikan secara efektif dan menarik perhatian juri. Untuk pemahaman karya, 60% pemahaman karya yang udah kalian buat, ada kemampuan penghubungan karya dengan informasi dan kemampuan menjawab pertanyaan dari juri. Jadi kalian harus benar-benar mengetahui karya kalian itu bagaimana biar nanti ketika juri bertanya kalian bisa jawab dengan tepat. Next. Oke, mungkin itu cukup dari juknis lomba video. Dan nanti pertanyaan kalian simpan dulu ya teman-teman, nanti ada sesi tanya jawabnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas penyampaian juknis yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah pembacaan juknis kedua lomba proposal bisnis yang akan dijelaskan oleh Saudari Nadira Salsabila. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh MC. Selanjutnya, untuk juknis lomba proposal bisnis, di sini saya yang akan jelaskan. Next. Nah, di sini proposal bisnis memiliki ketentuan untuk peserta, di mana tidak jauh beda dengan lomba video iklan. Peserta merupakan siswa atau siswi SMA, SMK, MA sederajat Jawa Timur. Kemudian peserta merupakan siswa aktif dari sekolah yang sama. Jadi dalam satu tim merupakan siswa yang sama dalam satu sekolah. Satu tim terdiri dari maksimal 2 orang, di mana 1 orang sebagai ketua dan 1 orang lagi sebagai anggota. Kemudian setiap peserta hanya boleh menjadi ketua dan anggota satu tim. Perlombaan terdiri dari 2 tahap, yakni penyisihan dan presentasi final. Jadi penyisihan ini dilakukan secara online, kemudian presentasi final dilakukan secara offline. Next. Nah, pengumpulan proposal bisnis dikumpulkan melalui link yang telah disediakan oleh panitia. Template proposal dapat diunduh melalui link yang telah dibagikan, yang ada di booklet.
Kemudian pengumuman 5 besar finalis akan diumumkan melalui Instagram Kopma, yakni @kopma_uniwara, serta grup peserta lomba. Pastikan kalian untuk memfollow IG-nya Kopma agar tidak tertinggal berita-berita. Yang selanjutnya babak penyisihan, di mana penilaian dilakukan oleh Dewan Juri. Tim juri akan menentukan 5 peserta terbaik untuk melaju ke babak final. Penilaian didasarkan pada kualitas proposal bisnis yang dikumpulkan oleh peserta. Next. Nah, untuk kriteria penilaian. Yang pertama, ada tujuan mulia sebesar 10% atau Nobel Purpose, di mana yang dinilai yakni tujuan usaha yang memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya yakni konsumen potensial, dinilai sebanyak 20%. Penilaiannya yakni segmentasi pasar dan juga target konsumennya. Yang selanjutnya produknya sebesar 20%. Nah, yang dinilai dari produknya yaitu inovasi produknya, keunikan produknya, serta daya saing produknya. Yang selanjutnya ada sumber daya, penilaiannya sebesar 20%. Yang dinilai yakni kemampuan tim dan juga sumber daya usahanya. Selanjutnya ada pemasaran sebesar 20%. Yang dinilai yakni strategi pemasaran produknya, dan yang terakhir keuangannya sebesar 10%. Di mana di sini yang dinilai proyeksi keuangan usahanya. Next. Nah, untuk babak final, peserta yang lolos 5 besar wajib mengikuti presentasi final dengan ketentuan presentasi maksimal 15 menit, sesi tanya jawab 10 menit, peserta memakai seragam sekolahnya, serta peserta boleh menggunakan banner, pamflet, atau produk usaha sebagai pendukung presentasi. Jadi, peserta yang telah lolos ke 5 besar akan mempresentasikan hasil proposal bisnisnya dengan membuat PowerPoint. Nah, peserta juga boleh menggunakan banner, pamflet, atau produk usahanya untuk mendukung saat presentasi nanti. Penilaian babak final ini dilakukan berdasarkan pemahaman peserta terhadap proposal bisnisnya, yakni meliputi analisis produk, rencana pemasaran, rencana operasional dan produksi, rencana manajemen, dan analisis keuangan. Next. Untuk format proposal bisnis, di sini terbagi menjadi 3, yakni ada bagian awal, bagian utama, serta bagian akhir. Di mana pada bagian awal terdiri dari halaman judul, kata pengantar, ringkasan eksekutif, dan juga daftar isi. Kemudian di bagian utama terdapat pendahuluan, deskripsi usaha, pemasaran usaha, dan analisis keuangannya. Kemudian pada bagian terakhir penutup serta lampiran CV peserta. Next. Sekian penjelasan dari juknis lomba proposal bisnis. Terima kasih, saya kembalikan ke Anissa. Terima kasih kami ucapkan atas penyampaian juknis yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan terkait juknis maupun teknis pelaksanaan kegiatan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand atau chat yang tersedia. Kami persilahkan.
Selamat pagi, Kak. Izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya perwakilan dari SMA Frateran. Untuk kriteria penilaian, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Yang bagian sumber daya itu kemampuan tim dan sumber daya usaha itu maksudnya seperti apa? Sekian, terima kasih. Apakah pertanyaannya jelas atau perlu saya ulang, Kak? Oke, baik, terima kasih. Apakah boleh pertanyaannya diulang sekali lagi? Jadi untuk kriteria penilaian, tadi kan ada sumber daya. Itu kemampuan tim dan sumber daya usaha. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut konteksnya maksudnya itu seperti apa, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung terlebih dahulu. Oke, baik. Di pertanyaan yang kedua, ini dari Ambaladu SMA Kefrateran Surabaya ya. Selamat pagi Kak, kami dari SMK Frateran Surabaya ingin bertanya tentang video iklan. Apakah kami bisa melibatkan orang di luar tim sebagai talent? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kedua kami tampung terlebih dahulu. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Untuk SMK Frateran, silahkan bertanya. Oke Kak, jadi kami ingin bertanya, untuk iklannya ini kita harus hard selling atau bisa soft selling juga? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan yang lain?
Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih ada dari Mardika ya, MHRDika. Permisi Kak, mau tanya, untuk video iklan harus ada talent yang berbicara promosiin produk tersebut atau bisa hanya dengan dubbing? Oke, untuk pertanyaan ini kami tampung dulu ya. Tunggu tim Juknis untuk menjawab. Apakah ada pertanyaan lain sebelum tim Juknis menjawab? Jika sudah tidak ada pertanyaan, tim Juknis akan menjawab. Untuk tim Juknis dipersilakan untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab dari Ambalabu SMAK Veteran Surabaya dengan pertanyaan apakah kami bisa melibatkan orang di luar tim sebagai talent? Jadi jawabannya bisa. Kalian bisa melibatkan orang lain sebagai talent dalam video iklan tersebut, akan tetapi tidak terlalu banyak mengambil peran dalam video iklan tersebut. Tetap maksimal 3 orang kan yang ada di video iklan tersebut. Nah, 3 orang ini yang pastinya sering muncul, bukan malah yang orang talent bantuan tersebut. Apakah bisa dimengerti atau masih kurang jelas? Bisa, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Mahardika dengan pertanyaan untuk video iklan harus ada talent yang berbicara promosiin tersebut atau bisa hanya dengan dubbing. Jadi jawabannya itu kalian bebas bisa dengan dubbing ataupun take video langsung berbicara. Karena misalnya ya kalau kalian take video langsung itu kan ada suara-suara yang mengganggu gitu kan, jadi agak kurang bagus nanti kalau di video. Nah, itu bisa dengan di dubbing. Kalau mungkin bisa memungkinkan berbicara langsung juga lebih bagus karena kelihatan real orangnya yang menjelaskan, paham dengan apa video yang dibuat gitu kan. Tapi kalau dubbing juga tidak apa-apa. Apakah bisa dimengerti atau masih kurang jelas?
Oke, saya juga akan menjawab ke pertanyaan selanjutnya mengenai tadi yang tanya itu siapa ya? Lupa, itu tadi pertanyaannya, apakah kita mengumpulkan secara soft file atau hard file yang tadi itu. Jadi kan kita lombanya, teknis lombanya itu dari online terlebih dahulu kan. Kita itu online terlebih dahulu, kemudian dikumpulkan pastinya secara soft file terlebih dahulu. Kemudian diupload di Instagram Kopma, diupload di Instagram dengan men-tag IG Kopma. Tuh. Untuk hard file ini gimana maksudnya? Baik Kak, terima kasih. Cuma pertanyaannya kami itu iklannya itu bisa soft selling atau hard selling? Bukan file, Kak. Bukan file pengumpulan, maksudnya soft sellingnya itu. Iya. Terima kasih. Makasih, Kak. Mohon maaf atas kesalahpahamannya. Tadi agak kurang terdengar jelas. Jadi boleh dilakukan secara soft selling atau hard selling. Itu terserah kalian. Bisa dilakukan secara soft selling ataupun juga hard selling. Apakah kurang guys? Oke. Sudah jelas Kak, berarti kalau short movie bisa ya Kak? Bisa. Bisa. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi tentang sumber daya ya. Jadi sumber daya kriterianya itu maksudnya menilai kemampuan dari masing-masing tim, anggota tim. Jadi setiap anggota tim memiliki keahlian yang berbeda-beda mungkin ya. Nah, itu harus diterterakan di proposal bisnisnya. Harus dengan jelas, dan itu kayak semisal namanya Ratna sebagai apa, dan kontribusinya di proposal kalian itu sebagai apa. Itu harus dicantumkan lengkap ya teman-teman. Dan sumber daya fisik dan non fisiknya itu kalian strategi pemasaran produk kalian di proposal bisnis harus dicantumkan itu ya. Jadi yang sumber daya fisiknya memiliki sumber daya fisik dengan sarana dan prasarana produksi itu harus diterterakan dengan jelas. Dan juga non fisiknya itu misal mitra kerja atau kalian bisnis kalian, produk kalian titipkan kemana, misal di swalayan besar itu kalian harus mencantumkan namanya, dan itu harus detail ya teman-teman ya. Jadi itu aja yang sumber daya. Apa kurang jelas? Oke, udah jelas Kak. Makasih Kak. Baik, sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaan dari
Dari Kak Queen, dengan pertanyaan template proposal ada bagian konsumen potensial di bab 2 dan di bab 3 terdapat subbab deskripsi target konsumen. Itu bedanya apa ya? Karena sekilas seperti mirip di penjabaran bukletnya. Oke, baik, kan kami jawab. Jadi yang kalau di bab 2 itu kan konsumen potensial itu lebih merujuk ke karakteristik calon konsumen potensial kalian. Dan itu mungkin bisa dijabarkan produk kalian apa, sasarannya apa, sasaran kalian fokusnya di mana, dan itu harus mencantumkan problem masalah calon konsumen kalian. Misal kalian di pemasarannya ada di balita, misal kalian buat cookies anti stunting, dan itu target kalian di balita. Nah, nanti kalau di konsumen potensial itu harus dideskripsikan jelas dengan masalah calon konsumen kalian itu. Kalau di bab 3 itu berarti yang bab 2 harus ada problem ya atau masalah calon konsumen potensial itu. Terus yang bab 2 itu target konsumen ini lebih ke apa ya? Lebih nggak usah. Jadi kalau di bab 3 itu deskripsi target konsumen itu nggak usah sedetail yang bab 2. Jadi kalian cuma mencantumkan deskripsi singkat aja target konsumen kalian siapa, dan itu secara singkat aja ya teman-teman ya, dan juga dicantumkan produknya apa, jenisnya apa yang sudah kalian rencanakan. Jadi kalau di bab 2 lebih detail. Oh enggak, beda.
Iya, intinya hampir sama, tapi kalau di bab 2 dan bab 3 bedanya cuma bab 2 itu harus rumusan masalah konsumen kalian, yang bab 3 itu deskripsi target konsumen kalian aja, itu aja. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Dari SMAK Frateran, ada yang ditanyakan? Untuk background musik harus bebas copyright atau boleh menggunakan lagu populer ya, Kak? Terima kasih. Oh iya, terima kasih, Kak. Mungkin kalian bisa menggunakan lagu yang tidak copyright karena antisipasi saja kan diupload di Instagram. Nah, nanti takut kena pelanggaran. Jadi lebih baik tidak menggunakan lagu yang tidak copyright. Apakah sudah jelas? Boleh. Iya, terima kasih, Kak. Jelas. Oke, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Asrafun Naufal dengan pertanyaan apakah boleh jika video seperti video-video iklan produk biasanya tanpa adanya memperlihatkan tim yang ikut lomba tersebut tetapi kerja di balik layar, apakah seperti itu? Tidak apa-apa. Jadi bukan mungkin ya, bisa diikut sertakan wajah yang tim tersebut, wajah anggota yang ikut lomba tersebut. Jadi apa ya? Jangan hanya memperlihatkan produk. Ya, tidak hanya memperlihatkan produknya saja, tapi kalian juga bisa mengikut sertakan tim yang ikut lomba tersebut. Gitu. Tidak hanya memperlihatkan produknya saja. Jadi wajib untuk memperlihatkan anggota tim yang ikut serta lomba tersebut. Apakah sudah jelas? Apakah bisa difahami? Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Angkat tangan. Kak mau nanya. Isi Kak, Ya, silakan. izin bertanya dari SMA Kabupaten Surabaya juga. Ini saya perwakilan SMA Kabupaten Surabaya izin menanyakan untuk bagian proposal bisnis, bagian bab 3 itu kan ada CV utama atau untuk CV itu perlu CV pelajar atau CV usaha Kak?
Oke, terima kasih Kak. Oke, baik, saya bantu jawab ya. Jadi di lampiran berupa kurikulum vitae itu kurikulum vitae anggota ya teman-teman. Per anggota itu ada kurikulum vitae-nya dicantumkan di bagian akhir, begitu. Apakah kurang jelas? Jelas Kak, makasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Silakan untuk SMAK Veteran. Baik Kak, maaf banyak bertanya. Jadi kami mau bertanya, Ya, silakan. itu postingnya satu video bisa apa namanya satu orang saja atau bisa tiga-tiganya langsung yang ngeposting? Kan itu harus diposting di IG ya? Atau collab satu postingan untuk bertiga gitu Kak? Terima kasih. Oke, jadi mungkin yang menguploadnya bisa hanya satu orang saja, tapi nanti bisa di-collab. Jadi perwakilan satu tim, satu orang yang upload, nanti di-collab. Gitu. Apakah kurang gas? Baik Kak, terima kasih. Oke, sama. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Tunggu kami di Uniwara ya Kak. Oke, kami akan tunggu kalian di Uniwara. Kami siap menunggu kalian dengan hasil hasil produk-produk kalian, hasil inovasi-inovasi kalian. Selanjutnya ada pertanyaan pemisika untuk pengumpulan, apakah bisa give from saja, jangan di drive untuk menjaga kerahasiaan isi proposal di peserta lain, saran saja. Oke, sarannya kami terima. Nanti kami akan membuat Google Form untuk pengumpulan. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya akan kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke,
Terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi. Ya, untuk presensi kalian buka di kolom chat ya, karena linknya dikirim di situ. Jangan lupa ya. Selanjutnya, kami akan melakukan foto bersama, diharapkan untuk on cam terlebih dahulu. Iya, benar. Bergaya semua ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Demikian rangkaian kegiatan Technical Meeting Online Kebiar Kopma 2026 pada hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh peserta dan dapat menjadi bekal dalam mengikuti rangkaian kegiatan Kebiar Kopma 2026 nantinya. Akhir kata, saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, boleh minta Kak, boleh minta link presensi ulang nggak, Kak? Soalnya tadi keluar nih. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Iya, saja.